dalam surat An-Naba ayat 10, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna, dan telah menjadikan libasan, laksana pakaian yang menutup. Fa inna dhulmatal laili tasrul insana 'anil uyun idza arada haraban min aduwin au ikhfa'a ma la yuhibbul insan ittila ghairi alaihi. Karena sesungguhnya kegelapan malam dapat menutupi manusia dari penglihatan jika bermaksud dia untuk kabur dari musuhnya atau menyembunyikan sesuatu yang ia tidak menginginkan orang lain mengetahuinya. Wa aidan bisababi ma yasulu fi minan naum yandafi'u anhu adat ta'ab al-jismani wa adal afkar al-muhisha an-nafsaniyah. Dan juga dengan sebab perkara yang hasil pada orang tersebut dari tidur. Dengan tidur tersebut akan terhindar, yandafi'u, tertolak dari orang tersebut adat ta'ab al-jismani, gangguan rasa capek badan. Badan ini ketika capek tidur, insya Allah akan hilang, ya, tertolak. Itu gangguan rasa capek jasad kita menjadi fit kembali, ya, ketika kita tidur. Dan gangguan pikiran, ya, al-muhisyah, anu ngeengkeun, yang menakutkan, an-nafsaniyah, yang bangsa nafsu, pikiran-pikiran yang menakutkan ketika kita tidur tertolak. Fa innal marid idza nama bil lail wajadal khifatal azimah, karena sungguhnya orang yang sakit jika dia tidur saat waktu malam, maka dia akan mendapatkan keringanan yang sangat besar. Itu salah satu daripada hikmah Allah menciptakan waktu malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah menjadikan waktu siang waktu untuk mencari kehidupan, kahuripan. Allah ciptakan waktu malam, Allah ciptakan waktu siang. Ini nikmat dari Allah. Siapa yang mendatangkan waktu malam? Siapa yang mendatangkan waktu siang? Allah. Ya. Coba kalau siang terus gimana? Tidak ada malam, ya, rusak nanti. Ya, badan kita akan rusak, tanaman semua akan rusak. Ya, maka Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang. Ini nikmat dari Allah, yang bisa mendatangkannya hanyalah Allah. Jadi waktu malam untuk istirahat, waktu siang untuk mencari nafkah, berusaha. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi memang sudah seperti itu Allah ciptakan, jangan dibalik. Maka nanti rusak anggota badan kita, tubuh kita akan rusak. Seharusnya tubuh ini istirahat, lalu kita gunakan untuk kerja. Rusak, bukan waktunya. Waktunya untuk usaha itu siang, bukan malam. Malam itu waktu untuk istirahat. Nah, ketika kita salah menggunakan waktu, pasti akan terjadi pada badan kita kerusakan, sakit akhirnya. Kenapa? Karena sudah Allah siapkan itu waktu itu sesuai dengan isinya. Waktu siang untuk mencari kehidupan, nafkah, kerja, waktu malam untuk istirahat. Jangan dibalik. Ketika kita salah menggunakan itu waktu, akhirnya terjadi penyakit-penyakit, ya, kerusakan-kerusakan, ya, di dalam badan kita. Kondisi badan kita menjadi rusak karena kita menyalahi kepada hikmatullah di dalam penciptaan waktu malam dan waktu siang. Ikuti kata Allah seperti itu. Waktu malam untuk istirahat, waktu siang untuk kerja, itu harusnya seperti itu. Ini Allah sedang menceritakan kekuasaan Allah, ya, kegagahan Allah, kekuasaan Allah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami membangun di atas kalian 7 lapis langit yang sangat kokoh. Sangat kokoh tuh 7 lapis langit, ya.
La yu'athiru fiha marruz zuhur. Tidak pengaruh pada itu langit 7 berlewatnya beberapa tahun. Tidak ada pengaruh. Tetap kuat itu langit itu. Allah kuatkan itu langit 7 lapis langit. Wa ja'alna sirajan wahaja, kami menjadikan sirajan lampu wahajan yang menerangi, yaitu matahari. Tiap hari itu matahari ya, oleh Allah diciptakan seperti itu. Allah berikan matahari, diterangi kita dengan matahari. Dan terbitnya matahari tidak langsung panas, tidak. Suhunya itu bertahap ya, bertahap panas ya, terus turun lagi, Masya Allah. Itu hikmatullah ya. Tidak langsung itu langsung panas gitu, rusak atau awak kurang. Ya, ruas atau awak kurang. Tapi dengan bertahap ya. Angat terus naik panasnya. Udah puncak panasnya, turun lagi panasnya, Masya Allah. Itu yang menggerakkan itu semua Allah. Maka kita harus bersyukur. Melihat matahari, bersyukur kepada Allah. Nikmat matahari ini sangat mahal. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami Allah menurunkan dari mega-mega yang dibawa oleh angin ya. Itu ma'an sajjajan, air yang apa? Sajjajan anu ngagebret. Ngagebret non bahasa Indonesia ngagebret. Deras, hujan, Masya Allah. Berapa tetes itu hujan? Wah, tidak terhitung, Masya Allah. Itu nikmat dari Allah. Allah turunkan air hujan. Kumaha lamun eueuh cai. Saha nu bisa nurunkeun cai ti langit? Allah. Nah, ini sedang menceritakan kekuasaan Allah. Allah itu sangat kuasa. Ya, maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Allah turunkan hujan. Tidak terhitung itu hujan. Ya, tetesan hujan tidak terhitung. Geus sabaraha kali coba hujan urang. Kahitung cai. Tuluy hujana teh cai deui. Coba lamun hujana batu. Hah? Batuna tong galade teuing we sagede helm. Hah? Kumaha ruksak atuh. Terus kita harus bersyukur. Hujannya airnya air dingin lagi. Bagaimana kalau air mendidih? Coba. Kita harus bersyukur. Ulah, aduh hujan wae. Tah ya gaweana jelema teh kitu, nyarekan pangeran we. Wah, hujan wae, nyarekan pangeran. Ya Allah, tuh sadar diberi nikmat ku Allah, kudu syukur. Apalagi kita sudah ngaji, harus beda. Orang yang sudah mengaji sama orang yang belum mengaji harus beda. Ketika hujan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Karek moekeun hujan. Urang kudu nganuhunkeun ka. Nuhun, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kudu kitu. Kade tong keluar bahasa hujan wae. Eta teh siga nu teu atoh kana nikmat. Weuh teu. Matak tong loba protes ka pangeran mah. Tarima we, syukuri nikmat dari Allah. Hujan wae aduh teh. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Nuhun Gusti. Tiis ayeuna mah Gusti. Ya, mungkin nya lain hatina tuluy teu idit, beda hujan. Ya, lain tuluy teu beda pancek Gusti teh pada eta teh geus meuli tah naon? Jas hujan. Nah, gitu minangkana. Sok ya, syukuri nikmat dari Allah. Jangan kita kufuri. Di antaranya nikmat air hujan. Ya, air hujannya itu dingin, tidak panas, tidak mendidih, ya. Lalu airnya kecil-kecil itu setetes. Coba lamun ngagolontor. Rusak mah. Cai hujanna ngagolontor. Rusak. Ya, tapi oleh Allah setetes karena cepatnya itu seperti yang bersambung, padahal tidak bersambung itu. Saking cepatnya. Gitu. Siga anu non nyambung, padahal tidak bersambung, satu tetes yang diturunkan oleh Allah. Itu rahmat Allah. Lamun sagede mastaka we hujanna tah. Semua rusak. Ya, rumah rusak, jadi anu moal jelema ge paraeh ya, rusak kabeh. Nah, ini nikmat dari Allah yang harus wajib kita syukuri. Airnya air dingin, tetesannya kecil-kecil, ya.
bukan batu yang Allah turunkan dari langit. Mustahil apa tidak diturunkan oleh Allah batu dari langit? Mustahil tidak? Tidak mustahil. Mungkin saja bisa terjadi. Allah nurunkan ngahujanan ke naon batu, ya. Sagara denon mastaka, wah hancur. Tidak mustahil. Mungkin saja terjadi semua. Yang dihujankan oleh Allah dari langit. Dahulu umat Nabi Syuaib alaihissalam, mereka ketika tidak mau bertobat kepada Allah dari perbuatan maksiatnya, Allah turunkan hujan api. Juga kumaha tah, hujan api. Ya, hujan sene, naudzubillah min dzalik. Ini kita harus bersyukur kepada Allah. Bari urang doraka wae dianggar we cai tiis keneh wae. Geus meujeunna siga namanya cai panas teh. Doraka wae ngapoe atuh. Kita sholat hararese, ngaji hararese, ibadah hararese nya. Itu teu ngagarugu wae, ngalalawan wae. Lamun geus meujeunna ningali meujeunna mah geus meujeunna, turun cai ngagolak teh. Sabab naon? Lolobana malakna doraka unggah poena. Leres. Pika sebeleun wae unggah poe teh. Lamun ningali kadinya mah urang teh beureun geus meujeunna. Tapi ku sabab Allah uninga urang teh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Diistimewakan oleh Allah. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat kaum Nabi Lut alaihissalam langsung dihujani dengan batu. Disorok tah tanahna, dihanap ku malaikat. Ditaekeun ka luhur, dibebetkeun, dibalikeun. Umat dahulu seperti itu langsung. Ketika mereka tidak mau bertobat kepada Allah, langsung oleh Allah diturunkan siksaan. Tapi untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Allah jadikan seperti umat dahulu. Diberikan keleluasaan untuk bertobat kepada Allah. Umat baheula Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Nuh langsung banjir saalam dunia, banjir nage. Lain sa kabupaten, lain sa desa lain, saalam dunia. Siga kumaha ta banjir saalam dunia. Di zaman Nabi Allah Nuh alaihis, karena mereka tidak mau taat kepada perintah Nabi Nuh, langsung Allah turunkan azab banjir sedunia. Tapi untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat itu semua oleh Allah. Nah, ini kita harus bersyukur dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun lain umat jungjunan wah geus banjir salam dunia itu, ya. Mun lain umat jungjunan geus turun tah hujan batu di langit teh. Tapi karena keagungan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tetap menjaga umat baginda Nabi. Itu Allah tidak langsung menyiksa, tapi Allah beri peringatan, meletus, peringatan. Sing areling meletus teh, lain begitu areling, ya. Rupa-rupa gempa, itu peringatan dari Allah, ya, agar kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian linukhrija bihi habba wa nabata. Allah menurunkan air hujan, jeung eta cai hujan teh teu amis, teu pahit, teu asin nya, tawar. Coba lamun amis. Wah, digemrong sireum imah urang teh. Riweuh beurnya amis. Kaos amisna madu, cai teh, cai. Wah, riweuh. Teu pahit, riweuh deui wae. Wah, itu nya. Tapi Allah memberikan yang terbaik kepada kita, ya Allah, ya. Airnya air tawar, Masya Allah. Air tawar itu bisa dipakai untuk segala. Untuk mandi bisa, untuk minum bisa. Bahkan air yang paling sehat itu air tawar. Coba orang, nggak poe ngadahar sirop, kumaha kira-kira? Wah, timbul penyakit segala. Tapi kalau air tawar itu, Masya Allah, air yang bagus. Untuk kesehatan rese. Apalagi air zam-zam, apalagi air yang istimewa. Ya, ini air yang teristimewa yang Allah berikan kepada kita. Air tawar, tapi asa murah we cai tawar tehnya. Padahal mahal itu air tawar, ya. Ketika Allah turunkan air hujan linukhrija bihi habban wa nabata, agar mengeluarkan kami Allah bihi dengan itu air, habban akan biji-biji sisikian, contoh seperti gandum, seperti beras, seperti adanya parenya, beras, wanabatan dan tumbuh-tumbuhan, jujukutan. Tuh, dengan apa? Turunnya hujan. Kade tong nyarekan wae ka hujan teh. Ya. Geus kitu teh deui dipake deui caina teh. Dasar jelema gaweana teh kitu jelema mah nya dolim.
urang tong kitunya di mana ayah hujan ya Allah jantankeun ieu cai hujan anu barokah, cai hujan anu manfaat ya gitu ngadoa doa nalika turun hujan Allahumma shayyiban nafian, ya Allah turunkan ini, jadikan ini air hujan yang bermanfaat. Tak itu ngadoa lain nyarekan kana cai hujan ya, usahakan kita berdoa gitu. Hikmahnya dengan turunnya hujan timbul jadi-jadian, tumbuh-tumbuhan, rumput jadi leres. Air rumput keur naon? Keur saha? Keur doma, keur sapi. Air domana keur saha? Heuh, keur urang deui wae. Leres. Oh, tungtungna ka urang deui, ka urang deui. Jadi jadian tatangkalan, buah-buahan, itu sisikian. Keur saha? Keur urang deui wae. Kudu syukur nya kana nikmati Allah. Linuruja bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafan, dan kebon-kebon alfafan anu patumpuk. Setelah Allah menceritakan kekuasaan Allah, Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisah adalah telah ditentukan waktunya, hari keputusan. Kita semua pasti akan mengalami hari keputusan. Hari keputusan. Nanti diputuskan, ditentukan. Ini selamat, ini celaka. Nanti seperti itu akan terjadi. Ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata.